membaca masyarakat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Jahra. Saya berasal dari sekolahan SMKN 194. Saya dari kelas 10 TKRO 1. Siapa di sini yang sering ke perpustakaan? Atau mungkin ada yang merasa perpustakaan itu tempat yang membosankan? Kenapa? Jangan salah paham dulu ya. Perpustakaan itu bukan cuma tempat simpan buku loh, tapi adalah gerbang ilmu pengetahuan, jendela dunia, dan tempat seru buat kita menggali banyak informasi. Lewat konten ini, kita akan belajar bareng-bareng tentang literasi perpustakaan, mulai dari apa itu literasi, cara mencari buku, sampai manfaat luar biasa apa yang bisa kita dapatkan di sini. Yuk, ikuti terus videonya sampai habis. Sebenarnya, apa sih arti dari literasi perpustakaan? Secara sederhana, ini adalah kemampuan kita untuk mengenal apa saja yang ada di dalam perpustakaan. Tahu cara mencari apa yang kita butuhkan dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Di zaman sekarang, literasi bukan hanya soal bisa membaca tulisan, tapi literasi adalah kemampuan kita untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Kemampuan kita berpikir kritis dan keinginan hati kita untuk terus belajar. Kalau kita paham literasi perpustakaan, kita bukan cuma jadi pencari buku, tapi kita jadi penjelajah wawasan yang tak kenal batas. Nah, ini bagian paling seru dan penting ya. Gimana sih cara menjelajahi perpustakaan dan benar supaya kita bisa memaksimalkan fungsinya? Ini langkah-langkah mudahnya. 1. Kenali tata letak perpustakaan. Biasanya perpustakaan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ruang baca, rak buku, ruang referensi, dan area digital. Cari dulu peta atau papan petunjuk di dekat pintu masuk ya. Yang kedua, pahami kode klasifikasi buku. Supaya buku rapi dan mudah dicari, semua buku diberi kode angka. Biasanya pakai sistem DDC, seperti ini. Mulai dari angka 000 sampai 099 ilmu pengetahuan umum. Angka 100 sampai 199 filsafat dan psikologi. Angka 200 sampai 299 agama. Angka 399 ilmu sosial. Angka 499 bahasa. Angka 599 ilmu murni atau sains. Angka 699 ilmu terapan dan teknologi. Angka 700 sampai 799 seni dan olahraga. Angka 899 sastra. Angka 900 sampai 999 sejarah dan geografi. Sedangkan untuk cerita atau dongeng fiksi biasanya disusun berdasarkan nama belakang pengarangnya. Jadi, setiap angka dan huruf itu adalah petunjuk jalan menuju pengetahuan baru yang menunggu untuk kamu temukan. 3. Gunakan katalog perpustakaan. Kalau kamu cari judul tertentu, ketik di komputer atau tanya pustakawan. Kalau sudah dapat nomor panggilannya, tinggal ikuti. Rasanya puas banget kalau akhirnya kamu ketemu buku yang dicari, kayak menemukan harta karun yang hilang. Kenapa sih kita harus meluangkan waktu ke perpustakaan? Padahal kan di HP atau di internet kan ada, seperti di
aplikasi Imartapura? Jawabannya simpel. Di perpustakaan, informasi yang ada itu terjamin kebenaran dan kualitasnya. Buku-buku yang ada sudah diseleksi dengan baik. Di sini, suasananya juga mendukung banget buat kita fokus berpikir dan belajar. Dengan rajin berliterasi di perpustakaan, wawasan kita jadi makin luas. Kemampuan berpikir kritis kita terlatih, dan kita jadi punya bekal ilmu yang kuat buat meraih cita-cita. Ingat ya, buku adalah jembatan emas menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, itu dia sekilas panduan seru tentang literasi perpustakaan. Perpustakaan itu sahabat kita, dan buku adalah teman setia yang tidak akan pernah memutuskan pertemanan. Teman-teman, percayalah, bukan seberapa banyak buku yang bisa kita baca, tapi seberapa besar keinginan hati kita untuk terus belajar. Di sini, setiap halaman yang kita buka adalah langkah kecil untuk kita mengubah dunia. Perpustakaan adalah sahabat kita, buku adalah guru kita. Yuk mulai sekarang, jadikan perpustakaan sebagai rumah kedua kita dan jadikan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Jangan lupa like, komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman supaya makin banyak yang sadar literasi itu penting.